بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu masjid. Semoga Allah mengganjar kita dengan pahala yang besar, dan semoga langkah demi langkah yang kita lalui akan menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Para bapak dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar di muqaddimah karena dikhawatirkan pembahasan tidak selesai. Mudah-mudahan fikih keimaman di dalam salat pagi hari ini dapat kita tuntaskan. Sebagaimana telah kita singgung dan kita bahas pada pertemuan yang lalu di malam 27 Ramadan insyaallah, kita telah membahas yaitu fikih keimaman di dalam salat. Maka akan kita lanjutkan pembahasannya dari kitab Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, berkaitan dengan keimaman di dalam salat. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, an tahrumu imamatuhu, orang yang diharamkan keimamannya di dalam salat. Tuhramul imamatu fil halatil atiyati, diharamkan keimaman seseorang di dalam salat disebabkan beberapa perkara berikut ini, atau dalam beberapa kondisi berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, imamatul mar'ati birrajul, keimaman seorang wanita atas kaum laki-laki. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Suatu kaum tidak akan pernah mencapai keberuntungan tatkala mereka menyerahkan urusan kepemimpinan kepada kaum wanita. Jadi manusia tidak akan pernah mencapai keberuntungan jika mereka menyerahkan urusan kepemimpinan kepada wanita, terlebih dalam urusan salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 4425. Wali'anna al-asla ta'akhuruha fi akhir as-sufufi siyanatan laha wa sitran.
Dan juga dikarenakan bahwasanya wanita itu, ya, soft wanita itu adalah diakhirkan daripada kaum lelaki. Artinya mereka menempati posisi soft di belakang laki-laki, bukan justru mengimami laki-laki. Apa tujuannya? Siyanatan laha wa sitran, dalam rangka menjaga mereka dan menutupi mereka. Karena tidak selayaknya, ya, seorang wanita itu, yaitu apa? Nampak serta-merta di hadapan laki-laki, apalagi di dalam salat. Falau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli asy-syar'i. Jadi apabila seorang wanita maju mengimami laki-laki, maka perkara yang seperti ini termasuk ke dalam perkara yang menyelisihi keaslian syariat dalam agama ini. Maka ini menjadi bukti bahwasanya apabila ada satu kelompok, satu golongan yang menjadikan wanita itu sebagai imam mereka, khatib mereka, padahal di sana masih ada laki-laki yang mampu, maka ini adalah bentuk penyelisihan terhadap kemurnian syariat. Kan beberapa waktu yang lalu ada yang sempat begitu, ya. Jadi khatibnya perempuan, ya. Kemudian saf mereka sejajar dengan laki-laki. Maka ini adalah bentuk penyelisihan terhadap keaslian dan kemurnian syariat agama Islam. Ini yang pertama. Jadi haram seorang wanita mengimami laki-laki. Ats-tsani, yang kedua, imamatul muhdithi wa man 'alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalika fa in lam ya'lam bidzalik al-ma'mumun hatta in qadatis shalah fa salatuhum sahihatun. Yang kedua, yang diharamkan keimamannya adalah keimaman seorang yang berhadas dan terdapat najis pada dirinya, sementara orang tersebut mengetahui akan adanya najis tersebut. Illam ya'lam bidzalik al-ma'mumun hatta inqadatis shalah. Namun apabila makmum itu tidak mengetahui akan adanya najis pada diri imam dan juga otomatis tidak tahu bahwasanya imam ini berhadas, maka salatnya sah. Salatnya sah. Baik. Nah, permasalahan ini yang kemarin sempat kita bahas. Bagaimana kemudian ketika seorang imam ternyata ada najis di bajunya, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Kemarin sudah kita bahas. Makmum mendapati imam ada najis di bajunya, dalam keadaan imam tidak tahu. Maka imam tidak mengetahui akan adanya najis di bajunya ataupun di anggota tubuhnya sampai selesai salat, maka salatnya sah. Karena seseorang tidak dihukum akan ketidaktahuannya. Namun makmum yang mengetahui perkara ini, maka hendaknya dia yaitu memisahkan diri dari salat jamaah tatkala itu. Makmum yang mengetahui secara persis. Namun makmum yang tidak mengetahui, maka salatnya sah bersama imamnya. Kemudian bila mana ternyata makmum di tengah-tengah salat mengetahui akan adanya najis di bagian tubuhnya, di bajunya, di kopiahnya dan lain sebagainya. Contoh di kopiah, tiba-tiba ada kotoran cecak. Dan di tengah-tengah sholat imam baru mengetahui itu. Maka apa yang dilakukan? Kopiah ini harus dibuka, ditanggalkan. Dan dia boleh melanjutkan sholat sampai selesai. Ataupun mungkin di bajunya.
Kebetulan dia juga pakai jubah misalkan, terus pakai celana panjang, dan di dalamnya masih ada kaos dalam yang pantas untuk dibuat sholat, menutup aurat. Maka bajunya dilepas dan dia boleh melanjutkan sholat. Namun apabila ternyata ya dia cuma pakai kolor dalamnya, kemudian pakai jubah, ini kalau jubahnya ada najisnya dibuka kan tetap tidak sah karena bagian dalamnya itu tidak menutup aurat. Maka dia harus membatalkan sholatnya dan mengulang dari awal. Karena bersihnya dan sucinya badan, juga tempat yang dibuat untuk sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Bisa dipahami ya? Baik. Lalu yang ketiga ya, yang haram keimamannya di dalam sholat adalah imamatul ummiyi, keimaman seseorang yang tidak fasih al-fatihahnya. Al-ummi itu yang al-fatihahnya tidak fasih. Wa huwa man la yuhsinul fatihah, ialah keimaman seseorang yang dia tidak bisa membaguskan bacaan al-fatihahnya. Bukan maksudnya membaguskan dengan irama-irama tertentu, ya, tidak bisa mendatangkan irama kurdi, irama hijaz, irama jiharka dan lain sebagainya. Bukan pula keimaman yang tidak sah itu adalah keimaman seseorang yang suaranya standar misalkan. Suaranya standar tidak, tetapi yang banyak kesalahan di dalam bacaannya. Ya, yaitu fala yaqra'uha hifdhan wa la tilawatan. Yang pertama, dia tidak mampu membaca Al-Fatihah itu baik secara hafalan maupun membaca. Ada orang yang mungkin terjadi tidak punya hafalan, bahkan surat Al-Fatihah tidak hafal. Dan seluruh yang ada di masjid itu misalkan tidak ada yang hafal Al-Fatihah. Membaca pun tidak mampu. Artinya membaca tidak mampu itu bisa baca tapi ala kadarnya. Banyak yang salah hurufnya. Ya. Contohnya hak diganti kha, hak diganti ha. Bismillahirrahmanirrahim, haknya diganti kha. Atau hak diganti ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak sah. Haram keimamannya. Selama di tempat itu masih ada yang lebih mampu, ya, lebih bagus bacaannya dibandingkan dengan imam tersebut. Au yudghamu fiha minal hurufi ma la yudgham, atau dia mengidghamkan huruf yang semestinya tidak boleh diidghamkan. Dalam ilmu tajwid ada kaidah idgham. Nun sukun bertemu lam diidghamkan, nun sukun bertemu ra diidghamkan, tanwin bertemu mim diidghamkan, tanwin bertemu ya diidghamkan, tanwin bertemu waw diidghamkan. Ini boleh. Mengidghamkan huruf yang sama jenis disebut dengan idgham mutajanisain. Misalkan ta diidghamkan ke ta, dal diidghamkan ke ta, atau idgham mutamathilain, mengidghamkan huruf yang sama tempat keluarnya dan sama sifatnya, mim dengan mim. Atau mutaqaribain, mengidghamkan huruf yang tempat keluarnya berdekatan, makhrajnya berdekatan. Lam diidghamkan ke ra. Wa qul rabbi dibaca wa qur rabbi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Misalkan begitu. Ini kalau diidghamkan cocok. Kenapa? Karena ada alasan-alasan, yaitu apa? Tempat keluarnya dekat. Atau makhrajnya sama. Maka selain daripada kaidah itu tidak boleh diidghamkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar tajwid. Inilah pentingnya kita belajar membaguskan bacaan Al-Qur'an yang disebut dengan at-tahsin. Jadi kekeliruan di zaman ini yang banyak mungkin terjadi di masjid-masjid wallahu a'lam,
Kajian dalam satu pekan misalkan ada 4 kali atau lebih. Namun di masjid itu kajian tahsin Al-Quran, pembagusan bacaan Quran, halaqah Quran, tidak ada sama sekali. Ini bentuk kekeliruan. Ya. Karena setiap muslim dan mukmin, identitas yang paling mendasar pada dirinya akan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, juga keimanannya kepada Al-Quran adalah bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Dan interaksinya dengan Al-Quran itu dimulai dengan membacanya. Jadi diragukan seseorang keimanannya kepada Al-Quran, kecintaannya kepada Al-Quran diragukan kalau kemudian dia tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Assalamualaikum. Diragukan. Bagaimana orang cinta tapi dia tidak bisa membuktikan kecintaannya itu. Ada orang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti cinta sama Quran. Cinta sama Quran. Namun kecintaannya tidak terbukti, membaca tidak bisa. Bagaimana bisa tadabbur? Bagaimana bisa mengamalkan? Sebab membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah gerbang tadabbur. Tadabbur Al-Quran adalah gerbang pengamalan daripada isi Al-Quran. Jadi seseorang apabila tidak mampu untuk membaca Quran dengan baik dan benar, mana mungkin bisa tadabbur. Karena mentadabburi Al-Quran, mendalami makna Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan dibaca artinya. Tadabbur itu adalah yaitu penghayatan di dalam hati akan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sementara dia tidak mampu membaca Al-Quran, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Contoh, di surah Al-Kafirun ada ayat yang berbunyi la a'budu ma ta'budun. Lahnya panjang. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim itu menyembah apa yang orang kafir sembah. Itu kalau lamnya dipanjangkan. La nafiyah. Ya, artinya tidaklah. Tapi coba sekarang lamnya dipendekkan jadi lamut taukid. La a'budu ma ta'budun. Sungguh-sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Artinya beda atau tidak? Beda. Makanya bagaimana seseorang berlindung di kata tadabbur, di balik kalimat tadabbur, kan yang penting tadabburnya. Kalau tua-tua udah nggak perlu belajar tajwid. Kalimat ini benar atau tidak? Benar atau tidak kalimat ini? Sudahlah, kalau sudah tua nggak perlu lagi belajar tajwid dalam-dalam. Yang penting isinya dipahami. Terus membuatan leres. Kenapa? Bagaimana mungkin kita tadabbur sementara bacaan kita salah? Otomatis kalau bacaan kita salah, artinya salah. Bisa nggak tadabbur? Bisa. Maka wasiat kami kepada para jemaah sekalian, para bapak maupun ibu, pastikan diri kita sebelum meninggal dunia bagus bacaan Qurannya. Pastikan itu ya, pastikan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai. Bagaimana kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Malu kita, Pak. Malu. Waktu sama-sama 24 jam kemana saja? Dulu waktu masih bekerja, alasan sibuk dengan pekerjaan, makanya tidak sempat belajar Quran. Tapi ketika sudah pensiun, alasannya pun karena sudah sepuh, tak mampu lagi belajar Quran. La ilaha illallah. Sibuk banget kita. Sampai tak ada waktu untuk belajar Quran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Syukur-syukur dua itu diambil, belajar dan ngajarin. Kalau tidak mampu diambil kedua-duanya, satu saja, belajar dulu. Karena apa? Orang yang masih terbata-bata, lagi berat ketika baca Quran, namun dia tetap belajar, dia tetap dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala.
al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Jadi orang yang baca Quran terbata-bata, berat membacanya, salah-salah, namun dia tetap belajar, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dalam setiap hurufnya terhitung, pahala bersabar, belajar. Bisa tidak ini? Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya. Karena demi Allah, kalau kita tidak pernah belajar ilmu tajwid, kita tidak pernah tahu kesalahan-kesalahan kita. Dikiranya sudah benar aja. Maka semoga Allah memudahkan kita untuk belajar. Baik. Au yulhilu fiha lahnan yuhilul ma'na. Atau kemudian bacaan Al-Fatihahnya itu ternyata adalah bacaan yang dapat merusak makna daripada Al-Fatihah itu sendiri. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu double, iya-nya itu tasydid. Artinya hanya kepada Mulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tapi kalau misalkan kemudian iya-nya itu tidak ditasydid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. La ilaha illallah. Ini fatal artinya. Makanya kenapa orang yang tidak fasih Al-Fatihahnya nggak boleh maju jadi imam? Nggak boleh. Nggak boleh maju jadi imam. Tapi kan kalau sholat sunnah dia sendiri, terus gimana? Bagaimana keadaan sholatnya? Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena Al-Fatihah adalah yang rukun, salah satu dari yang rukun di dalam sholat. Maka terancam sholatnya itu tidak sah. Maka solusinya apa? Perbaiki bacaan Al-Fatihah. Perbaiki bacaan Al-Fatihah. Paling tidak itu modal dulu. Al-Fatihahnya coba ditalkinkan dengan guru. Setorkan dengan guru. Di Masjid Nabawi ya, kemudian di Masjidil Haram. Itu biasa orang datang dari negara mana-mana datang ke syekh kemudian nyetorin Al-Fatihah, itu biasa. Kadang-kadang kan dipanggil nih. Yang pernah nggak dipanggil? Dipanggil. Suruh duduk, setoran Al-Fatihah. Itu Pak. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu penting sekali. Jadi tidak salah dengan itu datang ke guru, datang ke rumahnya, ya, atau kalau ketemu di masjid, setoran Al-Fatihah. Ustaz, saya mau setoran Al-Fatihah, boleh nggak? Janjian dulu, bisa Pak? Boleh. Ini yang jarang dilakukan di zaman ini. Tidak usah malu-malu, setoran Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan Al-Fatihah kita ini banyak salahnya. Sedangkan Al-Fatihah rukun di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Fahadha la tasihhu imamatuhu illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis salati. Yang seperti ini, imam yang seperti ini yang tak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, tidak sah keimamannya. Kecuali ternyata di masjid itu dialah yang paling baik. Padahal sudah nggak bagus ya. Ternyata di masjid itu dia udah paling bagus. Nah, ya sudah kalau seperti itu terpaksa. Terpaksa. Asalkan nggak nemen. Iya. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Imamatul fasiqil mubtadi'i. Keimaman seorang yang fasik dan mubtadi' ahli bid'ah. Yaitu keimaman seseorang yang fasik ini terus-menerus melakukan perbuatan dosa sementara dia tahu ini dosa. Ya, bagaimana seseorang misalkan mengimami manusia sementara dia rutin judi online, rutin sabung ayam, rutin apa misalnya? Salam. Ya. Ya, rutin melakukan perbuatan dosa yang orang lain itu tahu. Ini dosa. Suka judi, sabung ayam, judi macam-macam. Ya, riba. Ngimami manusia tapi jalanin
usaha riba misalkan ya. Nganakno yatro, nganakno duit. Tidak boleh. Jenengan bermakmum kepada imam yang seperti ini modelnya tidak sah. Tidak sah. Karena keimaman orang yang seperti ini tidak sah, haram. Haram. Ya. Kemudian al-mubtadi', keimaman seorang ahli bid'ah yang mengajak orang lain kepada kebid'ahan yang mengkafirkan. Contohnya kebid'ahan orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah. Ya, yang mereka ini menghalalkan darahnya kaum muslimin yang berbeda golongan dengan mereka. Betapa banyak orang-orang Sunni yang telah dibantai oleh mereka. Dihalalkan darahnya. Para ulama dibunuh oleh mereka, ditumpahkan darahnya. Maka misalkan ada seorang yang bermakmum di belakangnya orang Syiah, ya, maka tidak sah keimamannya. Tidak sah salatnya. Karena keimaman mereka tidak sah. Baik. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, al-ajizu 'anir ruku'i was-sujudi wal-qiyami wal-qu'udi fala tasihhu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu 'ala hadhihi al-umur. Tidak sah, ya, atau dianggap haram keimaman orang yang tidak mampu melakukan gerakan ruku', sujud, berdiri dan duduk. Jadi ada misalkan seseorang itu lagi sakit, kemudian bisanya cuma duduk di kursi, ya, sementara orang yang lain mampu berdiri, mampu ruku dengan baik, ya, mampu sujud dengan baik, maka keimaman orang yang seperti ini, yang hanya mampu duduk karena sakit misalkan, tidak boleh. Keimamannya haram. Ya, kenapa? Karena masih ada orang yang lebih mampu darinya, yang lebih mampu untuk melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Baik. Inilah 5 perkara yang menjadikan haramnya keimaman seseorang. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjutkan kepada kemakruhan, ya, kemakruhan keimaman di dalam sholat. Makruhnya keimaman di dalam sholat. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Ya. Ya. Hmm. 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 Ya. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, haramnya keimaman ahlul bid'ah yang mukaffarah. Kebid'ahannya itu yang menjadikan dia itu kafir. Itu kebid'ahan Syiah tadi. Dia mengaku muslim padahal segala sesuatu termasuk sholat yang dia kerjakan ini tidak sama dengan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya orang Syiah, siapa yang pernah tahu di sini? Jadi haram, di akidah mereka itu haram tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Makanya mereka kalau sholat dilepaskan tangannya. Kemudian adzan mereka itu tidak sama dengan adzannya kaum muslimin. Maka sebetulnya mereka itu bukanlah muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sementara salatnya orang Syiah sama enggak dengan orang Sunni? Tidak sama. Jadi inilah bid'ah yang menjadikan haramnya keimaman di dalam salat. Namun kebid'ahan yang ringan, ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ya, berbeda pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan tetap sah. Ya, tetap sah. Apalagi bacaannya ada yang paling fasih di sana.
Ya, ada yang mengatakan kalau terus-menerus tidak boleh. Terus-menerus ya, tidak boleh. Ya kalau sekali waktu boleh, tapi kalau terus-menerus tidak boleh. Kalau kebid'ahannya adalah kebid'ahan yang ringan. Ya, itu yang pertama. Kemudian keimaman orang yang ahli hisab. Keimaman seorang yang ahli hisab, bukan ahli falak. Ya, ahli hisab maksudnya ahli roh. Ahli roh. Maka ini makruh. Rokok itu makruh. Hukumnya sendiri, rokoknya sendiri itu mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas ulama apa? Mengharamkan. Kenapa? Dia menyia-nyiakan harta. Dan tidak ada satu dokter pun yang sepakat bahwasanya rokok itu bermanfaat. Ada nggak? Satu dokter aja. Bahkan sudah jelas di situ labelnya apa? Merokok membunuhmu. Kalau dulu masih ringan, perokok dapat menyebabkan kanker, gangguan janin, jantung, impotensi dan sebagainya. Sekarang lebih tegas lagi, merokok membunuhmu. Ini menunjukkan apa? Dalam menunjukkan bahwasanya zat itu adalah zat yang sangat berbahaya, baik untuk pelakunya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tidak layak seorang yang ahlu hisab mengimami manusia, ya, tidak layak. Sebagian berpendapat makruh keimamannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari ibu-ibu silakan. Ya. Ya. Iya, makruh ini adalah sifatnya isim maf'ul dari kata karoha yukrihu, yaitu dibenci. Dibenci. Kalau dibenci itu dihindari apa? Gimana? Dihindari. Makruh dihindari. Ya, dihindari. Selama masih ada yang lebih baik, maka keimamannya orang yang makruh ini dihindari. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Yang pertama, tadi pertanyaannya bagaimana seorang makmum yang imamnya itu secara gerakan tidak sempurna disebabkan ketidakmampuannya karena kondisi. Nah, ini perlu dirinci. Kalau tadi jelas tidak mampu rukuk dengan benar, ya, tidak mampu sujud dengan benar, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan ketidakmampuannya itu ringan, ya, dia ruku, cuman ngapunten loro boyok misalnya gitu. Sehingga rukuknya itu hanya tidak lurus gitu ya. Seperti ini, tapi dia udah ruku. Karena udzur, rukuknya itu tidak benar-benar sempurna lurus begini, tapi sudah ruku. Sudah ada bedanya antara berdiri dengan ruku. Dan kita tahu pada saat sehat itu tidak seperti itu.
ini karena ketidakmampuannya saat itu disebabkan kondisi kesehatannya, maka boleh. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ketika rukuknya memang tidak bisa sama sekali. Ruku itu tidak bisa. Jadi dia kalau ruku duduk kemudian agak condong sedikit. Ini tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena makmumnya itu lebih mampu untuk melakukan gerakan yang sempurna. Katakan Ibu. Jadi kalau ringan boleh. Nah, pertanyaannya yang dimaksud ketidakmampuan tadi seperti apa? Kira-kira. Iya. Ketidakmampuannya itu misalkan apanya, digerakkan apanya yang tidak mampu. Dalam di kursi. Ya, salatnya di kursi berarti kan tidak mampu rukuk dan sujud ya. Maka yang begini tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Saya tadi dijelaskan bahwasanya jadi fala tasihhu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhil umuri. Tidak sah keimamannya sementara makmumnya itu lebih mampu untuk melaksanakan yaitu gerakan-gerakan sholat dengan sempurna. Akan. Dalam gitu. Nggih. Ya. Ya. Leres. Iya, leres. Iya, justru itu tidak sah keimamannya. Keimamannya tidak sah karena makmumnya masih lebih mampu. Ya. Nggih. Tidak sah. Ngoten nggih? Iya. Saya. Nggih, sama-sama. Kemudian yang kedua tadi keimaman orang yang bertato ya. Secara bacaan bagus, namun kita tahu dia ada tato. Nah, mengenai tato ini itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Maka selayaknya bagi orang yang pernah ada tatonya, kemudian dia hijrah, ya, dia harus berupaya untuk apa? Menghapus dengan cara yang tidak menyakitkan dan dengan cara yang tidak menyiksa. Gitu ya. Kalau dia mampu untuk dilakukan silakan. Ya, mampu untuk dilakukan silakan. Kalau tatunya itu ternyata berada di anggota wudhu, dimungkinkan ini tidak apa? Menghalangi apa? Masuknya air. Nah, maka ini berusaha untuk dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa, harus merusak kulitnya, maka tidak apa-apa. Ini dimakfu karena menyakiti diri sendiri itu tidak boleh. Menyakiti diri sendiri itu tidak boleh. Ya, apalagi menyakiti orang lain. Nah, ini dimakfu ya, dimakfu. Nah, kalau bisa dihilangkan ternyata bisa dengan cara tertentu, dilaser atau diapakan bisa, tidak menyiksa. Maka ini yang layak untuk dilakukan dan diupayakan, Pak. Dan diupayakan. Kalau misalkan berbayar gitu ya, kita kaum muslimin ini urunan, agak mahal ya, urunan. Demi kemaslahatan saudara kita ini, supaya hijrahnya itu sempurna, urunan, tidak masalah. Dikoordinir urunan berapaan gitu. Mungkin ada teknologi tertentu yang bisa menghapus itu, silakan dilakukan. Namun ketika memang dia sudah hijrah, bertobat dari semua itu, memang tidak mampu menghilangkan itu karena sebab itu tadi ya akan menyakiti dirinya, merusak kulitnya, ya disebabkan ketidakmampuannya karena harganya mahal misalkan. Dia sudah bertobat kepada Allah, maka sah keimamannya. Keimamannya itu sah. Oh nih, kita lanjutkan dulu. Apalagi tadi? Nah, soft wanita ya tadi. Di sini ada dua pintu, pintu belakang dan pintu samping. Kalau seandainya ada seseorang yang masbuk, kemudian masuk lewat pintu depan, terus
Nggih, nggih. Saya tidak paham ya ini maksudnya kan masuk lewat pintu samping, lalu intinya dia itu masuk aja, ya menempati posisi sebagai makmum. Kan imamnya di sini ya. Nah, tadi pertanyaannya dia harus dari belakang atau depan. Ini penuh ya, terus dia menempati di depan gitu ya. Masih memungkinkan tidak? Memungkinkan ya? Hmm. Ya, lewat samping. Oh, oke. Iya. Ah. Lalu dia di situ. Hmm. Oh iya. Iya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namun pada asalnya sop wanita itu letaknya adalah di belakang laki-laki. Ini pada asalnya ya. Kecuali ada uzur. Sopnya wanita itu di belakang laki-laki, bukan di samping. Bukan di samping. Nggih. Dalam. Iya. Iya. Di depan kan kosong. Oh, gini bersampingan ya. Jadi dia ini kalau di sini pun kan tetap bersampingan sebetulnya. Bersampingan. Ya, ini ditutup apa namanya? Ditutup dengan kaca pun tetap bersampingan sebetulnya. Ini bersampingan apa di belakangnya? Iya, bersampingan. Jadi walaupun dia di sini tetap bersampingan atau tidak? Iya, tidak masalah. Hmm. Boleh di depan. Boleh. Ya. Afdolnya ini sholat begini tetap sah. Tetap sah ya. Di sampingnya itu sah. Namun yang afdol adalah sop wanita di mana? Di belakang itu secara letak ini ya. Jadi ibu walaupun ternyata posisinya itu di belakang tiang itu ya. Ini masuk kategori di belakang makmum laki-laki apa di samping makmum laki-laki? Di samping dong. Sama. Orang yang baru datang pun tetap di samping. Boleh. Ya. Nah, maka hendaknya dipenuhi atau dikasih sutro kalau memang mau disepakati seperti itu biar tidak terlalu mencolok gitu ya. Ya, jenengan kasih pembatas di situ. Ya. Supaya ibu-ibu yang tadi masbuk itu dari belakang. Tapi kalau terpaksa dia langsung sholat di situ boleh. Oh, kalau dipenuhi depan dulu, baru belakang. Namun kan tadi pertanyaan jika ada ternyata yang sholat tiba-tiba di depan sah atau tidak sah? Sah, bukan tidak sah. Sholatnya sah. Ngaten nggih. Hmm. 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 Otomatis dia di depan. Kenapa di belakang dulu yang dipenuhi? Harusnya di depan dulu ibu-ibu itu. Depan dulu. Depan dulu. Jadi kalau dia tidak bisa dari belakang karena di depan ada yang kosong, dia tidak salah. Dia tidak salah. Betul. Betul itu secara posisi, Pak. Secara posisi. Jadi tidak boleh perempuan itu di depannya laki-laki. Namun kalau posisinya udah jelas-jelas di belakang, ya berarti sudah sesuai dengan hadis itu sesuai. Bukan dari depan kemudian habis itu maju ya sop misalkan ada 5 sop nih. 5 dulu diisi baru 4, baru 3. Enggak, bukan. Maksudnya secara posisi sopnya kaum wanita adalah di belakang laki-laki, di belakang. Jadi tetap namanya sop harus 1, 2, 3, 4, 5 secara urutan. Bukan yang 5 dulu baru 4, dari 4 baru ketiga, bukan. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Jadi tidak salah karena di belakang udah penuh. Jadi yang benar adalah dari depan dulu. Ngoten nggih. Ya kan? Paham nggih? Iya. Iya, iya.
Kita menentukan saya itu di saya dari awal Ya. Akhirnya, saya. Ya. Betul. Kalau seorang perempuan yang penting baik dan digunakan dengan benar, jadi tidak ada pantul atau dikabinkan dengan Iya. Ini adalah kekeliruan di dalam memahami hadis. Kekeliruan di dalam memahami hadis. Maksudnya itu adalah di belakang. Akhiruha di situ kembali kepada sufuf. Kembali kepada sufuf. Artinya itu apa? Di belakangnya laki-laki. Namun secara urutan tetap, ya. Kalau sudah dipastikan sufnya ibu-ibu itu di belakang laki-laki sudah diatur seperti itu, ya berarti tetap urutannya dari 1 ke 2, 2 ke 3, begitu Pak. Bukan berarti dibalik dari belakang dulu. Ini penjelasan ulama seperti itu. Ya, bukan dibalik dari 5 ke 4, ini susah. Jadi nanti apa? Jadi jenengan harus menyediakan pintu di depan nanti. Ini bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi maksudnya akhiruha adalah fi akhiri sufufir rijal. Di belakang khalfa sufufir rijal. Di belakang safnya para laki-laki itu, Pak. Jadi hanya di situ adalah kembali ke sufuf. Dan sufuf itu adalah jam'un ghairu akil. Bukan berarti susunan suf kemudian dari akhir dari saf 5 ke 1, bukan. Nggak maksudnya. Nggak. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin ada yang pernah menjelaskan seperti itu. Saya selama belajar fikih ya, ngapunten ya. Jadi yang harus dipahami dalam hadis tersebut adalah apa? Maksudnya perempuan tidak boleh mendahului safnya laki-laki. Karena di sini tadi dijelaskan wali annal asla ta'akhiruha fi akhiris sufufi siyanatan laha wa sitran. Jadi dia di belakang. Akhir maksudnya di belakang. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tidak bisa diartikan secara literal. Maksudnya akhir paling akhir, tidak. Maksudnya apa? Di belakang. Khalfa sufufir rijal. Itu maksudnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ampun paham Ibu? Nggih. Wal mas'alatu tsalitsatu, adapun permasalahan yang ketiga, man tukrahu imamatuhu, orang yang dimakruhkan keimamannya. Ya. Wa tukrahu imamatu kullin minal lahni, yang pertama ya, minal lahani, yang pertama al-awwal adalah al-lahan, imam yang sering melakukan kesalahan-kesalahan pada bacaannya di luar kesalahan surah Al-Fatihah. Wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qiraati, yaitu ketika imam itu banyak kesalahan dalam membaca surah-surah selain Al-Fatihah. Misalkan baca surah yaitu apa? Surah At-Tin. Ya. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ini kan keliru. Jadi panjang pendeknya banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Maka keimaman orang yang seperti ini itu makruh. Keimaman yang seperti ini itu makruh. Wa hadza fi ghairil Fatihati. Ya, karena ini adalah selain surah Al-Fatihah. Namun kalau kesalahannya di Al-Fatihah bukan makruh tapi haram. Baik. Amma al-lahnu fil Fatihati bima yuhillul ma'na fala tasihhu ma'ahu as-salatu. Kalau yang banyak salah dan merubah makna dalam surah Al-Fatihah maka yaitu haram, tidak sah salatnya bersama imam. Atau keimaman seperti ini tidak sah untuk mengimami manusia. Kama madha, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, wa dzalika liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Sebagaimana keumuman daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang berhak mengimami manusia adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, bukan yang paling merdu suaranya. Kemudian yang kedua,
Man amma qauman wa hum lahu karihun. Keimaman seseorang yang dia adalah imam yang dibenci oleh makmumnya. Dibenci oleh kebanyakan makmumnya. Apa maksudnya ini? Au yukrahuhu aktsaruhum, atau mayoritas makmum itu tidak suka terhadap imam yang seperti ini. Ini hati-hati memahami. Hati-hati memahami. Gara-gara pilihan caleg makmumnya tidak sepakat dengan imamnya misalkan, itu tidak suka. Enggak, bukan ini yang dimaksud. Bukan ini yang dimaksud. Ya. Pilihan lurah, pilihan bupati, makmum kebanyakan tidak sepakat dengan imamnya. Imamnya memilih calon A, makmumnya memilih calon B. Mayoritas makmum memilih calon B, imam calon A. Misalkan, terus makmumnya benci sama imamnya. Enggak, kebenciannya seperti ini bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Bagaimana maksudnya? Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tartafi'u ya salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan ya yang tidak akan diangkat pahala salat mereka walaupun sejengkal saja di atas kepala mereka. Jadi tidak mendapatkan pahala salatnya. Siapa 3 golongan tadi? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, salah satunya. Karena yang merupakan dalil yang harus disampaikan di sini adalah seorang laki-laki yang mengimami manusia sementara yaitu makmumnya itu tidak menyukainya. Bagaimana maksudnya? Orang yang mengimami tadi jelas-jelas kefasikannya. Jelas-jelas banyak melakukan keharaman. Seperti tadi, gemar menggunjing, ya gemar yaitu apa? Memaki-maki orang lain, suka berseteru dengan tetangganya, suka mengganggu tetangganya, bikin onar, ya. Maka otomatis orang kan pada benci. Wah, gak seneng aku lihat imam. Karena apa? Karena kemaksiatan. Ini yang dimaksud. Bukan karena beda pilihan, bukan karena beda prinsip dalam kehidupan, tidak. Tapi jelas-jelas pelanggarannya dalam agama. Usil, suka mengganggu yaitu tetangganya. Ya. Ini maksudnya. Suka bikin omongan-omongan yang tidak-tidak, memfitnah, ghaibah dan lain-lain. Maka otomatis orang yang seperti ini dibenci oleh makmumnya. Tidak disukai apabila dia memimpin sholat di depan. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Bukan maksudnya adalah beda pilihan, beda yang lain-lain, tidak. Atau hanya orang-orang tertentu. Kebetulan misalkan si imam ini sedang bersengketa dengan sebagian besar makmumnya, yang kebetulan makmumnya ternyata satu keluarga itu. Ya ada bapaknya, anaknya, istrinya juga bermakmum di situ, yaitu ponakannya juga di situ, pamannya kebetulan di situ, ya. Boleh jadi karena urusan warisan misalnya. Nah, ini masalah pribadi. Ya. Tidak boleh yang seperti ini. Yang dimaksud adalah yaitu apa? Kejahatan yang jelas-jelas nampak melanggar syariat. Ini baru ya, inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Imam yang dibenci oleh mayoritas makmumnya karena yaitu apa? Kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan olehnya. Lalu yang ketiga, man yukhfi ba'dal hurufi. Ya, orang yang mengikhfakan sebagian daripada huruf-huruf Al-Qur'an, mengikhfakan, menyamarkan, disamarkan, harusnya dibaca jelas, disamarkan, ya. Wala yufsahu, dan bacaannya tidak fasih, ya, disebabkan usia, disebabkan yang lain-lain misalkan. Di sini penulis memberikan contoh. Wa kadza man yukarriru ba'dal hurufi. Demikian pula seseorang imam, ya, yang terbiasa mengulang sebagian huruf-huruf, diulang-ulang kayak orang gagap. Contoh, kal fa'il ladzi yukarrirul fa. Seperti orang yang mengulang-ulang huruf fa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal, ini fa-nya diulang-ulang. Ini namanya fa. Seperti orang gagap. Maka ini makruh keimamannya.
Wattamtam alladhi yukarriru ta'a wa ghairihima, dan orang yang terbiasa mengulang-ulang huruf ta, ya. Wa tatattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa lan tatatarda, mengulang-ulang huruf ta, maka ini makruh keimaman. Baik. Inilah 3 golongan, ya, yang dimakruhkan keimamannya di dalam salat. Kemudian sebelum kita buka pertanyaan lagi, kita lanjutkan dulu ke permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu mawdi'ul imami minal ma'mumin. Ini sangat penting. Sangat penting. Posisi seorang imam di antara para makmumnya. Posisi seorang imam di antara para makmumnya. Jadi nanti supaya kita tidak gampang memvonis sholat jamaah itu tidak sah karena posisinya imam seperti ini, posisi makmum seperti itu. Dan supaya kita pun juga paham bagaimana caranya bermakmum kalau berdua, ya, melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana kalau berdua, ya, bagaimana kalau kita mau masuk, ya, mau masuk shaf tapi ternyata imam dan makmum cuma berdua dempetan, gandengan. Bagaimana caranya orang yang ketiga dan seterusnya. Baik. As-sunnatu, yang sunnah, taqaddumul imami 'alal ma'mumin. Imam itu maju di depannya para makmum seperti yang kita laksanakan, dan ini sudah mafhum, ya, sudah diketahui bersama dan kita paham itu. Fayaqifuna khalfal imami idza kanu itsnaini fa aktsara. Kemudian makmum itu berdiri persis di belakang imam kalau makmumnya jumlahnya 2 atau lebih. Jadi kalau jumlahnya 2 atau lebih, makmum berdiri di belakang imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabuhu khalfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam, beliau ini maju dan para sahabat berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Muslimin wa Abi Dawud, ya, dan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa. Ya, pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengimami sahabat yang bernama Jabir dan sahabat yang kedua bernama Jabbar. Jabir dan Jabbar. Waqafa, yang keduanya itu berdiri, ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarihi. Jabir itu berada di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jabbar berada di samping kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul ada di mana? Diapit di antara Jabir dan Jabbar. Ya, maka kemungkinan kondisi seperti ini, wallahu a'lam, mungkin Jabbar ini masbuk. Sementara tadinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sholat bersama Jabir. Karena apa? Jabir berada di kanan. Karena posisinya imam dan makmum ini ketika memang sholatnya itu cuma berdua, maka makmum harus berada di posisi kanan imam. Lalu kemudian Jabbar datang dan Jabbar ini mengisi di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu mungkin melihat, loh, Jabir kok ada di samping kanan, berarti otomatis saya di kiri. Jadi dia inisiatif sendiri. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha bi'aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Lalu kemudian tangannya Jabir yang berada di sebelah kanan Nabi dan tangannya Jabbar yang berada di sebelah kiri Nabi dipegang oleh Nabi dengan tangan beliau, lalu digeser dan diposisikan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak, ini juga cara bagi kita kalau kita sebagai seorang imam, kemudian ternyata ada terjadi seperti ini. Ya, terjadi seperti ini. Saya contohkan. Kita mengimami, kemudian tadinya kita sholat berdua. Ya. Ini kita praktek. Antum di sini. Nah, kita sudah
mendirikan salat ya. Kemudian di tengah-tengah salat lalu datang teman yang lain secara tiba-tiba. Maka apa yang dilakukan oleh imam? Dipegang tangannya sebagaimana Nabi tadi memegang tangannya Jabir dan Jabbar lalu dibuat ke belakang begini. Ya. Dalam. Oh, di sini ya. Dipegang tangannya. Tidak usah keras-keras. Sudah paham insyaallah ya. Jadi dipegang begini dengan cara yang lembut. Tidak usah di keras-keras, kemudian dipegang begini. Diarahkan ke belakang. Nah, ya. Dan langkah gerakannya, perhatikan langkah gerakannya makmum yang seperti ini. Langkah gerakannya ada dua. Pendapat ulama yang pertama itu mundurnya jangan langsung, ya. Nah ini kalau 3 kali berturut-turut dapat membatalkan salatnya. Ya. Cara yang pertama, seukuran qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kira-kira 5 detik baru mundur lagi. Nah, oke, cara yang pertama. Seukuran bacaan kulhu. Ya. Jadi nggak boleh langsung mundur. Ya, berturut-turut. Cara yang kedua, ya, kata para ulama ini lebih ringan. Langsung mundur. Baru dihitung 1, kenapa? Karena masih sejajar. Langkah ini baru dihitung 1 karena langsung saja sejajar. Kemudian boleh langsung ketika sejajar nggak usah nunggu 5 detik, langsung. Nah, jadi ini baru terhitung 2 langkah karena masih sejajar. Ini 2 pendapat ini. Silahkan jenengan pilih yang mana dari 2 ini. Yang tidak boleh langsung. Ini ya. Dalam langkahnya panjang. Ya intinya harus sejajar tadi. Jadi mau panjang tidak masalah. Ya kan? Ini kan kita memposisikan di belakang imam. Kemudian sekiranya kita dapat tempat sujud yang pas, yang nyaman. Jadi kalau terlalu sempit langsung kita jaraknya ke imam gini kan tidak dapat tempat sujud itu. Nah, itu jadi ukur. Jadi ya memang agak dipanjangkan langkahnya, jangan terlalu pendek. Ya, jangan terlalu pendek. Karena biasanya kan kalau berdua tadi serong ya, di belakangnya imam kan, supaya nanti yang sini juga agak serong sedikit. Nah, itu begitu gerakannya. Nah, terus gerakan orang yang menggantikan imam juga. Nah, ini penting. Contoh ya, contoh. Kita berdua lagi. Jangan duduk dulu ya. Ya. Sebelah mana? Oh, sini aja. Ibu-ibu nampak ya? Oke. Ini imamnya nih. Atau satu lagi lah, Habib sini aja. Tuh. Di saya yang jelasin aja. Ini makmumnya nih. Oke. Terus tiba-tiba salat ya. Allahu Akbar. Nah, ini tengah-tengah salat ya. Oke. Kemudian ini batal. Ya, habis surah Al-Fatihah batal. Maka apa yang dilakukan? Ini balik, ya kan? Iya, isyarat ditepuk aja tangannya. Nah, kemudian ini kan keluar ya. Terus bagaimana cara gerak? Sekarang langkahnya makmum, langkahnya. Nah, perhatikan. Sama kayak tadi, kanan dulu. 1, ya. Kemudian langkah lagi 2. Coba kanan dulu 1, kemudian 2. Nah, kalau ternyata di sini 3 ya. Ini 3 kan otomatis renggang di sini ya. Nah, 3, maka ini menyesuaikan. Nah, di sini juga sama-sama. Ya. Yang kanan bergerak ke kiri, yang kiri bergerak ke kanan. Terus kemarin saya ingat ada pertanyaan dari Adejo ya. Bagaimana ketika misalkan batalnya pada saat sujud? Ya betul ya. Nah, sekarang sujud. Nah, ya, oke, sujud, Allahu Akbar, ini sujud juga.
sujud. Terus tiba-tiba, ngapunten, imamnya keluar angin. Nah, terus gimana ini? Ya, maka imam berdiri, ya kan? Nah, memberi isyarat. Boleh dengan suara atau ditepuk aja. Ini paling. Nah, siapa yang dipilih? Nah, lalu kamu tinggalkan. Nah, otomatis makanya ini kenapa makmum itu juga harus paham ya. Kalau ada imam nepuk ini berarti ada sesuatu. Jangan kemudian diem aja ya. Itu. Ini pentingnya kenapa kita harus paham. Ini berdiri. Langsung Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Langsung berdiri. langsung bangkit. Ya. Langsung bangkit. Allahu Akbar. Nah, itu langsung maju seperti tadi. Pelan-pelan. Nah, maju lagi. Jadi langsung dia niat menjadi imam dalam hati, kemudian langsung takbir. Nah, takbir itu tadi yang dikeraskan itu menunjukkan kepada makmum ini posisi imam sekarang diambil alih. Ya, bukan sambil sujud terus merangkak ke depan. Ya. Iya, merangkak itu. Nah, itu batal. Ya. Nggak boleh ya. Paham ya? Itu caranya begitu. Lalu sekarang ini lanjut sampai selesai. Ya. Kalau sujud pertama ya berarti masih posisi sujud. Posisi sujud jangan berdiri. Sujud pertama. Ya, kan ditepuk. Nah, posisi pertama. Nah, masih pertama ya. Terus ditepuk kan? Langsung dia. Allahu Akbar. Nah, baca dulu. Begitu, sujud lagi. Sama aja. Jadi intinya langsung takbir, langsung niat dalam hati, langsung takbir. Setelah itu berdiri, ya baru maju. Allahu Akbar baru maju. Pokoknya intinya jangan sambil ngerangkak tadi. Karena ini pada posisi sujud langsung maju enggak. Ya. Sujud pertama rakaat terakhir. Sama aja. Kan dia sujud pertama sempurnakan dulu sujud, kan ada sujud kedua. Tidak perlu maju. Karena di sana sudah tidak ada gerakan yang dibutuhkan untuk berdiri. Tidak perlu maju, dia cukup mengeraskan saja, dikeraskan. Allahu Akbar langsung dia pimpin setelah itu sampai salam. Tidak boleh maju karena gerakan maju saat itu tidak dibutuhkan. Dan posisinya imam walaupun diapit seperti ini sah. Pernah dicontohkan sama Rasul. Dia tidak harus benar-benar maju. Ini contoh yang tadi selain ketika terakhir tadi. Masih ada gerakan sholat sebelumnya yang itu ada berdirinya. Paham ya? Paham ya? Ini jarang terjadi, tapi kalau dimungkinkan terjadi gitu Mas. Paham ya Bu? Nah, oke. Ya, jazakumullah khairan. Baik. Nah, saya lanjutkan dulu. Ada yang unik di sini. Ya. Jadi ternyata tadi Rasulullah SAW memegang tangan Jabir dan Jabbar, kemudian diletakkan dan diposisikan di belakang Rasul SAW. Jadi imam itu jangan diam ya. Saya pernah lihat soalnya imam ketika dia sholat berdua kan posisi makmumnya di kanan. Terus datang orang lain di kiri dibiarin. Sehingga sopnya itu menyamping begini. Biasanya terjadi di perkantoran. Ya, walaupun ini sah ini. Ini sah. Cuman secara afdol kurang afdol kalau tempatnya luas. Kalau tempatnya luas, ya di mall terus di tempat-tempat itulah yang sempit ya. Kemudian wa liqauli Anas radhiyallahu anhu lamma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil baiti thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu fayusalli bina. Jadi pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengimami Anas di rumahnya Anas. Kemudian yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan ya Anas dan juga makmum yang lainnya. Wa yaqifu ar-rajulul wahidu an yaminil imami muhadiyan lahu. Kemudian
seseorang imam ya itu ketika kemudian bermakmum hanya berdua dengan makmumnya, maka si makmum ini tadi berdiri persis muhadiyan lahu, berdiri persis sejajar dengan imam, sejajar, tidak ke belakang sedikit, tidak. Dia apa? Sejajar, kakinya itu sama, Pak. Kakinya itu sama. Jangan kita beranggapan begini, masa makmum sama imam sama. Enggak. Karena di sini ada keterangan apa? Muhadiyan lahu, sejajar. Kaki itu sejajar dengan imam. Li'annahu adara ibn Abbas wa Jabiran ala yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika yaitu memutar Abbas Ibnu Abbas memutar Ibnu Abbas dan Jabir. Jadi pernah Nabi itu mengimami Abbas dan pernah satu ketika mengimami sahabat apa? Jabir. Ala yaminihi, berarti tadinya itu di sebelah kiri. Ya dimungkinkan ketika kita sholat ya. Kemudian ada orang nyusul dan dia memposisikan dirinya di sebelah kiri kita. Maka apa yang kita lakukan? Nabi pernah seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas itu diputar. Ya. Disuruh menempati sebelah kanan. Jadi pegang gitu, ya isyarat sedikit. Nah, itu terus isyarat sedikit, dipegang lagi tangannya gini, posisikan gini. Karena khawatirnya kalau cuman dipegang seperti ini, imam makmumnya kalau udah dipegang tangannya ini, makmumnya salah paham dikira suruh mundur. Pegang. Ya. Kemudian dipindah ke tangan kanannya, kemudian diposisikan sebelah kanan. Ini pernah seperti itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Jabir dan satu ketika juga mengimami Ibnu Abbas. Jadi imam jangan diam kalau ada orang yang menyusul sholat tapi posisinya di sebelah kiri, salah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nggak boleh menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus betul-betul dipahami ini. Wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin, dan sah apabila ternyata ada seorang imam itu berdiri di tengah-tengah makmumnya. Berdiri di tengah-tengah makmumnya. Ya. Seperti tadi contohnya di mall. Karena apa? Karena keterbatasan tempat. Kalau tidak ada yang urgent, tidak ada yang darurat, tetap posisi yang lebih afdal dan sunnah tadi, yaitu di mana? Di depannya para makmum. Naam, li'anna ibn Mas'ud shalla baina al-aqamah wal al-aswad wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Karena pernah satu ketika Ibnu Mas'ud itu mengimami Al-Qamah dan Al-Aswad. Al-Qamah adalah sahabat, Al-Aswad juga sahabat, dan Ibnu Mas'ud ada di tengah-tengah. Ada Al-Qamah dan Al-Aswad. Ibnu Mas'ud di tengah-tengah. Kemudian setelah selesai salat, ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Seperti inilah yang aku pernah lihat dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh ya kalau ada imam yang berdiri di tengah-tengah para makmum. Boleh. 6. Kemudian lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Akan tetapi posisi yang seperti ini harus karena adanya darurat tempat, misalkan tempatnya sempit yang sholat banyak, maka boleh dibuat posisi seperti ini. Tapi kalau tidak darurat maka tidak afdal, tidak sunnah yang seperti ini, walaupun tetap sah. Paham ya? Baik. Wa yakunul afdalu, ya, huwal wuqufu khalfal imami. Yang afdal tetap adalah para makmum itu berdiri di belakang imam. Wa takunun nisa khalfa sufufir rijal, dan hendaknya safnya kaum wanita itu berada di belakang safnya para laki-laki. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, safaftu ana wal yatimu wara'ahu al-ajuzu min wara'ina. Perhatikan, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Keumuman hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, safaftu,
Aku pernah membuat shaf, ya, ana wal yatimu, aku dan seorang anak yatim. Seorang anak yatim ini namanya, ya, Dumairah. Jadi Anas pernah bermakmum cuman berdua, ya. Di depan itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas sama seorang anak yatim. Laki-lakinya dua. Namanya Dumairah. Wara'ahu, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik dengan Dumairah, seorang anak yatim, berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, dan ada lagi seorang wanita sepuh. Wanita sepuh berada di belakang kami. Berada di belakang kami. Wanita sepuh itu adalah, yaitu jaddatu Anasin, neneknya Anas yang bernama Mulaikah. Nah, ini dalil bahwasanya safnya perempuan di belakang safnya laki-laki. Karena waktu sudah lewatnya. Bahasan sebetulnya masih ada sampai 2,5 halaman lagi. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mempertemukan kita kembali, ya, untuk membahas permasalahan selanjutnya tentang keimaman di dalam sholat. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan saja. Karena waktunya sudah lewat. Cukup nggih? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.